Pernah nggak sih kamu punya teman kantor atau mungkin kamu sendiri yang hobi banget ngeluh? Tiap istirahat makan siang isinya cuma tumpahan kekesalan soal bos yang nggak masuk akal, sistem kerja yang berantakan, sampai gaji yang rasanya cuma mampir buat say hello doang. Tiap hari dia bilang, "Duh, gue udah nggak kuat, bulan depan pokoknya gue resign." Tapi anehnya, 1 tahun kemudian dia masih duduk di kursi yang sama, ngerjain tugas yang sama, dan tentu saja dengan keluhan yang masih sama persis. Fenomena hobi ngeluh tapi nggak pernah resign ini sebenarnya adalah salah satu misteri terbesar di dunia kerja yang kalau kita bedah, ternyata alasannya masuk akal banget secara psikologis dan realitas hidup. Mari kita jujur, mengeluh itu rasanya enak kan? Mengeluh itu gratis, nggak butuh biaya admin, dan bisa dilakukan sambil rebahan atau pas lagi nunggu lift. Tapi kenapa orang lebih memilih terjebak dalam siklus keluhan daripada mengambil langkah nyata untuk keluar? Jawabannya seringkali bukan karena mereka malas, tapi karena otak manusia itu punya mekanisme pertahanan yang cukup rumit. Kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai zona nyaman, yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat. Atau istilah kerennya adalah the golden handcuffs, alias borgol emas. Alasan pertama yang paling klasik adalah rasa takut akan ketidakpastian. Secara evolusi, otak manusia itu dirancang untuk mencari keamanan, bukan kebahagiaan. Di kantor yang sekarang, meskipun bosnya hobi marah-marah gak jelas, kamu sudah tahu polanya. Kamu sudah tahu jam berapa dia bakal ngamuk, kamu sudah tahu cara menghindarinya, dan kamu sudah hafal gimana cara menghadapi tekanan kerjanya. Ada rasa aman dalam penderitaan yang sudah kita kenal. Bandingkan kalau kamu resign, kamu bakal masuk ke lingkungan baru, ketemu orang-orang baru yang belum tentu lebih baik, dan mungkin beban kerjanya jauh lebih gila. Ketakutan akan zonks di tempat baru inilah yang bikin banyak orang lebih memilih bertahan di neraka yang sudah mereka hafal seluk-beluknya daripada mencoba peruntungan di surga yang belum tentu nyata. Lalu ada faktor yang namanya sunk cost fallacy atau sesat pikir biaya tertanam. Ini adalah jebakan mental di mana kita merasa sayang untuk meninggalkan sesuatu karena sudah terlalu banyak berinvestasi di sana. Investasi di sini bukan cuma soal uang, tapi soal waktu, tenaga, dan perasaan. Kamu mungkin sudah 5 tahun di sana, sudah punya posisi yang lumayan, sudah akrab sama teman-teman satu divisi yang rasanya kayak keluarga sendiri, dan sudah punya jatah cuti yang panjang. Kalau kamu pindah, semua investasi sosial dan senioritas itu bakal hilang. Kamu harus mulai lagi dari bawah, jadi anak baru lagi, dan harus membuktikan diri lagi dari nol. Perasaan, sayang ya kalau ditinggal, inilah yang seringkali membungkam niat untuk resign, meskipun mulut terus aja mengomel tiap hari. Selain itu, kita perlu bicara soal fungsi sosial dari mengeluh itu sendiri. Di banyak kantor, mengeluh adalah alat pemersatu alias bonding. Coba perhatikan, obrolan paling seru di pantry atau di grup WhatsApp rahasia itu biasanya apa? Pasti ngomongin kebijakan kantor yang aneh atau kelakuan atasan yang ajaib. Mengeluh bersama itu menciptakan perasaan senasib sepenanggungan. Ada validasi yang kita dapatkan ketika teman kantor bilang, "Iya bener banget, gue juga ngerasa gitu." Validasi ini memberikan kelegaan sesaat. Masalahnya, saking asiknya dapat validasi dan merasa punya teman seperjuangan, kita jadi lupa kalau tujuan awalnya adalah keluar dari masalah, bukan cuma meratapi masalahnya bareng-bareng. Mengeluh akhirnya jadi semacam katup pelepas uap supaya mesin mental kita nggak meledak, tapi ya mesinnya tetap jalan di tempat yang sama. Faktor yang lebih pahit dan sangat realistis adalah kondisi finansial. Dewasa umum biasanya punya satu musuh besar yang namanya cicilan dan tanggung jawab. Kita hidup di dunia di mana harga kopi makin mahal dan biaya sekolah anak terus naik. Banyak orang yang sebenarnya udah muak setengah mati. Tapi begitu lihat saldo ATM dan ingat tagihan kartu kredit di tanggal 25, nyalinya langsung menciut. Idealismenya kalah telak sama kebutuhan susu anak atau cicilan motor. Mengeluh adalah satu-satunya cara mereka untuk tetap waras menghadapi kenyataan bahwa mereka nggak punya kemewahan untuk jadi pengangguran meskipun cuma 1 bulan. Mereka merasa terjebak, dan karena nggak bisa lari secara fisik, mereka lari secara lisan melalui keluhan. Ada juga tipe orang yang memang punya habitual venting, atau kebiasaan ngomel sebagai kepribadian. Buat tipe ini, mengeluh itu bukan tanda ada masalah besar, tapi memang gaya komunikasinya saja yang negatif. Mereka bakal ngeluh kalau kantornya panas, tapi pas AC-nya dibetulin, mereka bakal ngeluh kalau ruangannya jadi terlalu dingin. Orang-orang tipe ini sebenarnya nggak punya niat resign, karena bagi mereka, nggak ada tempat di dunia ini yang sempurna. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu menemukan celah untuk merasa tidak puas.
Jadi kalau kamu punya teman kayak gini, jangan terlalu pusing nyariin dialog baru, karena dia cuma butuh telinga buat dengerin keluhannya, bukan solusi. Satu hal lagi yang sering terlupakan adalah fenomena analisis paralisis. Banyak karyawan yang sebenarnya pengen pindah, tapi begitu buka situs pencari kerja, mereka langsung merasa minder atau kewalahan. Mereka lihat syarat lowongan kerja sekarang yang mintanya kayak superhero. Maksimal usia 25 tahun tapi pengalaman 10 tahun. Menguasai 5 bahasa pemrograman dan bisa terbang. Melihat itu mereka langsung mikir, kayaknya skill gue nggak cukup. Atau kayaknya gue udah ketuaan buat mulai lagi. Akhirnya, rasa tidak percaya diri ini bikin mereka kembali ke pelukan kantor lama yang membosankan. Mereka lebih memilih mengeluh soal kerjaan lama daripada harus menghadapi penolakan di lamaran kerja baru. Lantas, apakah salah kalau kita hobi ngeluh tapi nggak resign-resign? Sebenarnya nggak sepenuhnya salah, karena setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, jangan sampai keluhan itu jadi racun yang merusak kesehatan mentalmu secara permanen. Kalau energi kamu habis cuma buat mengeluh, kamu nggak bakal punya sisa energi buat beneran memperbaiki kualitas hidupmu. Entah itu dengan belajar skill baru biar bisa pindah kerja, atau mulai membangun bisnis sampingan. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di posisi ini, yang ngerasa pengen resign tiap pagi tapi tetap absen jam 8 tepat, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah keluhanmu itu adalah sinyal bahwa kamu memang harus segera bergerak, atau cuma cara kamu untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia kerja? Ingat, kantor mungkin bisa menggantikan posisimu dalam hitungan hari kalau kamu pergi. Tapi kesehatan mental dan kebahagiaanmu nggak ada cadangannya. Mengeluh boleh, tapi jangan sampai keluhanmu jadi satu-satunya hal yang kamu lakukan sepanjang karirmu. Gimana menurut kamu? Apa kamu punya alasan lain kenapa orang susah banget buat resign meskipun sudah nggak betah? Atau jangan-jangan kamu lagi dengerin video ini sambil ngerjain tugas kantor yang kamu benci? Coba tulis pendapat atau pengalaman kamu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sehat tanpa perlu takut dipanggil HRD. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan jangan lupa kasih jeda buat dirimu sendiri untuk bernafas. Sampai jumpa di video edukasi santai berikutnya.